Shalom saudaraku, kita bertemu lagi dalam renungan harian hari ini yang bertemakan disiplin rohani. Saudaraku, ada sebuah kisah seorang wanita yang bernama Wilma Rudolph. Pada masa kanak-kanak dia terserang penyakit polio, saudaraku, sehingga dia lumpuh. Nah, pada usia 11 tahun dia akhirnya bisa berjalan, dan dia berkata kepada orang tuanya bahwa dia ingin menjadi juara lari, saudaraku. Nah, saat itu lingkungannya tidak mempercayai hal itu bisa terjadi, tetapi ibunya percaya bahwa anaknya pasti akan bisa menjuarai lomba lari. Dan betul pada tahun 1960, Wilma akhirnya terwujud cita-citanya, dia memenangkan medali emas cabang lari. Saudaraku, sungguh luar biasa. Nah, saya percaya itu karena komitmen tinggi mereka untuk berlatih sehingga bisa mencapai apa yang dicita-citakannya, dan Wilma akhirnya meraih kemenangan. Saudara, dari hal itu saya juga belajar bahwa kita perlu disiplin yang tinggi agar kita meraih kemenangan dalam kehidupan kita, agar apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita itu bisa terwujud, saudaraku, terhadap keluarga kita, anak-anak kita, kita pribadi ya saudara. Karena Allah inginkan supaya kita bertumbuh secara rohani. Kita tidak boleh puas hanya lahir baru, hanya kita memiliki jaminan keselamatan, tetapi yang Allah inginkan kita semakin dewasa, kita mencapai kesempurnaan sama seperti Kristus, dan itu perlu kedisiplinan yang tinggi, saudaraku. Nah, saudaraku, ada penerapan untuk disiplin. Yang pertama adalah kita disiplin dalam hal membaca Alkitab, saudaraku. Membaca firman Tuhan itu di Roma 1 ayat 6. Itu dikatakan bahwa Injil itu adalah kekuatan, saudaraku. Saudara, kalau kita memiliki program Gema dan membaca Alkitab, nah sekarang menjadi evaluasi kita. Bagaimana dengan kita, saudaraku? Bagaimana dengan saat teduh kita? Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, dengan membaca Alkitab kita, ayat hafalan kita, saudaraku? Nah, ini perlu disiplin untuk kita selalu memberikan waktu kita untuk kita mendisiplin diri kita untuk membaca firman Tuhan. Yang kedua, yaitu disiplin dalam doa. Saudaraku, di 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Saudaraku, hari-hari ini Tuhan inginkan supaya umatnya tidak fokus kepada COVID-nya, tetapi fokus kepada Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan inginkan untuk setiap umat Tuhan, dia lebih dekat lagi kepada Tuhan, saudaraku. Kita lebih dekat kepada Tuhan, karena Allah inginkan supaya anak-anaknya membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, tetaplah berdoa. Saudara, kita perlu mendisiplin diri kita untuk kita tetap berdoa. Saudara, seberapa waktu yang kita berikan kita berdoa? Dan pernahkah kita berdoa khusus untuk hal-hal yang Tuhan taruhkan di hati kita? Saudaraku, bagaimana caranya kita mendengar suara Tuhan? Yaitu ketika kita sedang berdoa, saudaraku. Ketika kita berdoa, berpuasa, disitulah kita bisa mendengar suara Tuhan, apa yang Tuhan katakan kepada kita, saudaraku. Nah, saudaraku, yang ketiga adalah kita harus mendisiplin kita dalam komsel persekutuan. Karena di Kisah Para Rasul 2:42-44 dikatakan bahwa jemaat yang mula-mula mereka senang mendengarkan pengajaran dari rasul-rasul. Bahkan mereka memecahkan roti bersama-sama. Nah, kita sebagai anak Tuhan, kita perlu disiplin. Mungkin adanya COVID ini, kita nggak bisa ibadah di gereja atau komsel pergi keluar. Tetapi saudaraku, kita punya waktu komsel online. Mungkin di El Shaddai, Bethlehem, Kanaan, ya, senior, youth. Nah, itu kita bisa melalui online. Saudaraku, jangan lupa kita prioritaskan waktu, disiplin untuk kita mengikuti setiap komsel yang diadakan. Nah, itulah yang Allah inginkan. Keempat, saudaraku, disiplin melayani. Saudaraku, di Roma 14 ayat 8. Nah, hidup kita adalah untuk Tuhan. Mati kita untuk Tuhan. Jadi hidup kita sudah ditebus oleh Yesus Kristus Tuhan, dan kita miliknya, saudaraku. Oleh karena itu, hidup kita adalah penyembahan. Hidup kita adalah melayani Tuhan, saudaraku. Saudara, jadi hari ini kesimpulannya adalah, mari saudaraku, kita disiplinkan diri kita dalam hal membaca firman Tuhan, dalam hal berdoa, dalam hal persekutuan, komsel, dalam hal melayani Tuhan. Karena waktu tidak selamanya ada pada kita. Allah inginkan kita disiplin waktu kita, kita atur waktu kita, agar kita
membangun relasi dengan Tuhan, dengan firman-Nya, dengan pribadinya, dan dengan sesama. Hidup kita akan menjadi dampak yang baik kepada lingkungan kita, kepada keluarga kita. Mari saudaraku, saya mengajak kita untuk kita mulai membangun disiplin rohani kita. Saudaraku, yang terakhir saya ingat sekali dengan kisahnya Daniel. Daniel sangat disiplin, saudaraku. Dia sehari 3 kali dalam berdoa. Dan di firman Tuhan katakan, Daniel memiliki kecerdasan 10 kali lipat dari orang di zamannya. Saudaraku, sungguh luar biasa. Kita mau menjadi orang yang berhikmat, saudaraku, kalau kita mau mendisiplinkan diri kita, membangun relasi dengan Tuhan, dengan kebenaran firman-Nya. Saudaraku, mari